Kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah nih yang baru bergabung nih ya. Kita ingetin lagi tema kita pagi ini bagus banget, temanya adalah dahsyatnya doa seorang ibu. Dengan bintang tamu yang hadir di sini menemani ada Azwa Aurel. Tepuk tangan dong Bu. Waduh. Jamaah yang di rumah juga nih yang mau curhat nanti sama para narasumber kita langsung aja telepon dari sekarang ke 79187700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 02179187711. Insya Allah setelah segmen ini akan dijawab oleh narasumber kita. Nah ini bicara masalah tentang doanya ibu nih. Ibu-ibu ini udah pada doain anaknya belum hari ini Bu? Udah. Alhamdulillah habis sholat subuh ya Bu ya. Nah ini kita sebagai contoh orang tuanya juga harus mendoakan anaknya. Hubungan kita dengan orang tua kita juga harus baik. Jangan sampai nih ibu-ibu berantem sama mertua anaknya ngeliat ya Bu ya. Cemberut-cemberutan sama mertua, oh ya udah ntar aku contoh ibu aku gitu. Ah jangan, auzubillah. Yuk langsung aja yuk kita dengarkan ada kisah hikmah yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Maulana waktunya. Mari belajar dari kisah hikmah. Sosok imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Aziz As-Sudais. Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais. Dari suku Anza yang luar biasa hebatnya. Karena memiliki pengetahuan kecerdasan yang luar biasa. Di usia 12 tahun sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Jadi hafiz. Dan mendapatkan satu gelar sebagai siswa terbaik di usia 17 dan 18. Dan alhamdulillah di bangku kuliah termasuk orang yang luar biasa. Mendapatkan gelar yang dalam al sebagai siswa terbaik. Bahkan mendapatkan gelar doktornya di usia muda. 24 dan 25. Dan alhamdulillah beliau menjadi sosok asisten profesor yang sangat terkenal di Saudi. Di usia 35 tahun. Sosok prestasi yang luar biasa. Bahkan menjadi anggota dari pengetahuan yang dalam artinya memutuskan satu ilmu di Arab Saudi. Kita kagum dengan suara merdunya. Bisa Ustadz Abdul Kafi memberi contoh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jikalau mau mendengarkan suara merdu beliau, hadirlah di Masjidil Haram di subuh Jumat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Luar biasa. Merdu, merdu dan merdu. Dan menjadi imam terfavorit buat kita masyarakat Indonesia. Ternyata di balik kehebatan keberhasilan beliau ada sosok yang membuat beliau menjadi orang yang hebat, yakni doa seorang ibu. Gimana bisa? Apa yang terjadi? Sosok Abdurrahman As-Sudais waktu kecilnya suka bermain sama dengan anak-anak kecil yang lain. Tapi ketahuilah, suatu ketika ibunya lagi akan membuat perjamuan buat tamu yang akan datang di rumah beliau. Dengan susah payahnya sang ibu memasak. Bukan hanya memasak, tapi ibunya sendiri yang mencari bahan-bahan, pergi ke pasar. Setelah dimasak dengan susah payah, ditatalah dengan bangganya. Sesuatu yang mengembirakan. Karena memuliakan tamu luar biasa. Kebiasaan bangsa Arab menjamu tamu itu suatu kebanggaan. Dan ketahuilah apa yang terjadi.
Ketika sang ibu sibuk dengan tataannya masakan tersebut, tiba-tiba Abdurrahman As-Sudais kecil mengambil pasir lantas menaruh pasir di atas jamuan ibunya. Disimpan pasir. Dan tidak bisa dia apa-apain lagi karena sudah penuh dengan pasir. Apakah ibunya marah? Apakah ibunya jengkel? Ketahuilah, dari mulut sosok seorang ibu mengucapkan, Abdurrahman, keluar dari rumah dan kembalilah ketika engkau menjadi imam besar Masjidil Haram. Dan yang terjadi, doa sang ibu membuat Syekh Abdurrahman As-Sudais berubah menjadi sosok imam besar Masjidil Haram. Ayo belajar dari kisah tersebut, di mana jikalau sosok ibu marah, marahlah, jengkellah, tapi di mulut ibu ada doa, sehingga jangan sampai kemarahan ibu menjadi doa yang buruk buat anak, tapi jadikan doa terbaik buat anak. Amin, amin ya Masya rabbal Allah. alamin. Tepuk tangan dong Bu buat kisah hikmahnya ini luar biasa ya. Masya Allah, makasih banyak Pak Ustadz. Bu, tuh ada gak Bu yang marah-marah sama anak yang ngedoain malahan Bu? Ini dasar anak kurang ajar, malah ngomongnya begitu ya Bu ya. Jangan begitu Ibu, tuh doain kayak tadi ibunya Imam As-Sudais ngedoain anaknya yang nakal. Kamu jangan kembali sebelum kamu jadi imam Masjidil Haram. Ini Masya Allah luar biasa nih. Aduh, yuk kita sama-sama belajar dari kisah hikmah tadi apa yang dibawakan oleh Ustadz Maulana. Nah ini Alhamdulillah nih, sekarang nih coba buat Azwa nih ya. Tadi gimana dengar kisah yang dibawakan Ustadz Maulana? Ada sedikit sesuatu yang gimana mungkin kesannya boleh? Tersentuh banget. Terus bisa seneng juga dengar dapat cerita, jadi memotivasi aku juga buat lebih baik. Masya Allah. Mungkin sekarang dari Azwa sendiri ada yang mau ditanyain gak nih sama para narasumber kita nih, boleh? Yuk. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah. Nah, Terbalik, aku masa Ustazah kesini Ustazah kesana? Ustadz, Ustazah. Sini Ustazah, Ustadz gitu. Ya gak apa, lagi grogi dia. Ayo aja nanya apa. Aku sebagai anak mungkin sama seperti remaja-remaja lainnya yang sering membuat orang tua kita kesal atau marah. Nah, saking keselnya orang tua kepada anaknya, mungkin sampai jadi mendoakan yang tidak baik. Pertanyaannya, bagaimana sebagai orang tua agar mengendalikan emosinya supaya tidak mendoakan anaknya yang tidak baik? Nah ini Masya Allah nih, mungkin langsung jawab yang perempuan dulu, Ustadz dulu, Ustazah dulu. Silakan Ustazah dulu jawab dulu. Apa sih Bang ya? Iya, Menarik. iya. Iya Masya Allah. Yang pertama gimana caranya untuk menahan amarah dalam Quran surah Ali Imran 134. Wal kaziminal ghaiz, tahan amarah. Tahan amarah itu susah ya Bu ya. Karena memang senantiasa harus kita latih. Yang pertama caranya apa? Senantiasa ketika marah sama anak senyum. Bisa Bu? Gitu ya, senyum ya, senyumnya kesel lagi. Yang kedua, jangan sampai menampakkan kemarahan di depan anak. Yang ada kenapa? Nanti anak-anak malah senantiasa dia lihat orang tuanya takut, khawatir dan menjadi label yang buruk untuk anaknya. Anak bandel labelnya buruk. Kemudian apa? Doakan anak. Anak mecahin piring, kita senyum. Ya Allah nah, insya Allah mudah-mudahan kamu jadi pengusaha piring ya nah. Masya Allah, benar. Insya Allah mudah-mudahan, karena memang menahan amarah itu susah sekali. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita mampu menahan amarah karena balasannya adalah surga. Amin, tuh ya jelas ya mungkin buat Azwa ya. Mungkin satu aja udah mewakili nih dari seorang ibu nih Masya Allah. Kalau gitu langsung aja kita minta waktunya Ustazah Lulu boleh maju ke depan lagi nih. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Iya Bang. Aduh, bicara masalah tentang ciri-ciri anak nih, mudah-mudahan nih semuanya yang ada di sini dan juga yang di rumah, yang lagi nonton Islam itu Indah nih, coba nih sama-sama kita berkaca ya. Seperti apa sih ciri-ciri anak yang selalu menghabiskan waktu dan perhatiannya kepada teman-temannya daripada orang tuanya sendiri. Mohon izin waktunya silakan. Terima kasih Kak Fadli. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bagaimana sih cirinya anak yang senantiasa lebih mementingkan ya teman-temannya daripada orang tuanya? Ada ciri-cirinya. Ya Allah mudah-mudahan jangan sampai kayak begitu ya Bu ya. Perhatian kita lebih kepada orang tua. Yang pertama tidak peduli dengan orang tua.
atau cuek? Bu. Bahkan orang tua yang nyadar, ya Allah anak saya kenapa ya nggak nelfon? Kok nggak datang-datang ke sini? Cuek sama orang tuanya. Gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat. Nggak pentingin tentang orang tua, yang dia pikirin sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan teman-temannya. Orang tua tidak dia pikirkan. Bagaimanapun orang tua, maaf walaupun pendidikannya lebih rendah daripada kita, walaupun sosoknya sudah menua, ya Allah tetap orang tua kita yang harus kita muliakan. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Yang kedua, hati-hati. Tidak ada waktu untuk orang tua, waktunya lebih kepada teman-temannya. Kalau kita memilih teman yang baik, alhamdulillah menjadi baik. Tapi kalau teman-temannya mengajak kepada cinta dunia sehingga lupa kepada orang tua, ini yang sangat kita waspadai. Tidak ada waktu untuk orang tua. Karenanya yuk sama-sama kita punya jadwal ya Bu ya. Paling tidak seminggu kunjungi orang tua. Weekend, di hari libur. Kalaupun tidak, ya Allah bagaimana ya sebulan sekali. Atau ketika yang jauh dari orang tua, maka ada komunikasi setiap hari. Entah itu SMS atau nelfon. Karena memang kenapa? Teknologi semakin canggih, lebih mudah untuk komunikasi. Orang tua, kalau kita lihat ya Allah, nggak nanyain, cuma paling tidak ngebatin dalam hatinya. Anak saya kemana ya? Khawatir, karena senantiasa orang tua menyimpan doa untuk kita. Bu, waktu. Kemudian apa? Silaturahim. Man ahabba ayub satalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi faliyasil rahimahu. Pengen dipanjangin umurnya, dimudahin urusannya, maka jalinlah silaturahim. Silaturahim ke rumah orang tua, ya Bu ya. Tahadu, tahabu, saling memberikan hadiah akan timbul rasa cinta dan kasih sayang. Bebawaan ngapa? Ya Bu ya. Kalau silaturahim ke rumah orang tua bebawaan. Kadang mah enggak, anak datang ke sana, "Ma, ini kue enak banget saya bawa pulang ya." Iya Allah. "Ma, ini ada buah enak banget saya bawa pulang ya." "Baju ibu bagus banget saya bawa pulang ya." Iya Allah. Silaturahim, memberikan hadiah untuk orang tua. Entah itu kita bawa buah-buahan atau makanan atau mungkin orang tua senang dengan yang lainnya, maka kita persembahkan untuk orang tua insya. Kemudian apa? Membantu orang tua. Tapi orang yang tidak mementingkan orang tua, dia nggak mau bantu. Tidak mau meringankan beban orang tua. Dia enjoy dengan dirinya sendiri. Naudzubillah min zalik. Kemudian yang terakhir insya Allah mudah-mudahan kita jaga juga tidak memenuhi keinginan orang tua. Justru harus sebaliknya. Orang tua pengen apa? Haji. Berusaha untuk kita berikan haji. Umroh pengen umroh. Masya Allah mudah-mudahan. Jangan bergantung terus sama orang tua. Udah berewokan masih minta duit sama orang tua. "Ma minta duit dong Ma." Jangan gitu ya kan. Ini curhat ya Bang ya? Enggak. Ini cuma kasih tahu doang, kebanyakan kayak gitu lupa. Kalau udah berewokan masih minta duit sama orang tuanya kan Ya Allah, malu. itu dia fungsinya ubur-ubur di sungai liat ya. Apa tuh? Hati-hati kita nyebur dalam maksiat. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustaz Lulu. Masya Allah luar biasa. Dibuat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembacaan Al-Quran kita masih di surah An-Nisa. Mohon izin nih Ustadz Kafi, di ayat berapa hari ini? Surat An-Nisa ayat 186 sampai 170 insya Allah. 168. 168. 168 sampai Tebak. 170 ini Masya Allah ya. Dan berikut juga belajar tahsin nanti ini mungkin nanti dari jamaah boleh yang mau belajar tahsin siapa nih. Dan juga kita masih akan mendengarkan ada tausiah dari Ustadz Riza Muhammad. Mohon izin Ustadz Riza tentang apa berikutnya nih? Sebuah kisah yang diabadikan dalam kitab Al-Dzabul Mufrad tentang seorang yang bernama Juraij. Oh Juraij, Iya. ini Masya Allah. Jadi dia didoakan buruk oleh orang tuanya sebab perbuatan yang sebenarnya harus diutamakan adalah ilmu daripada ibadah. Astagfirullahaladzim, nauzubillah, astagfirullahaladzim. Ini buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana. Selengkapnya setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.